Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebuah pepatah yang menggambarkan bahwa sebuah kerja keras akan berbuah manis pada akhirnya. Dalam dunia sepak bola, khususnya bagi klub seperti Manchester City, untuk tetap menjadi yang terbaik, mereka harus berinovasi dan memperkuat skuad mereka. Tim yang sudah mendominasi Liga Inggris dan baru saja mereka jayaan di Liga Champions ini pasti sadar bahwa persaingan semakin ketat, dan satu-satunya cara untuk terus bertahan di puncak adalah dengan memperkuat kedalaman skuad mereka. Belakangan ini, Manchester City mengalami kesulitan dalam meraih kemenangan. Dalam pertandingan melawan Everton, mereka harus puas dengan hasil imbang 1-1. Akibat hasil ini, performa buruk The Citizen terus berlanjut. Dalam 13 pertandingan di semua ajang, mereka hanya berhasil memenangkan 1 pertandingan. Guardiola mengakui bahwa City saat ini berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, dia meminta manajemen City untuk segera merekrut sejumlah pemain baru. Pep mengungkapkan bahwa saat ini City sedang mengalami kesulitan. Ia menyatakan bahwa timnya sedang menghadapi tantangan yang cukup berat dan membutuhkan solusi yang tepat untuk mengatasinya. Untuk memperbaiki situasi ini, Pep menekankan bahwa City memerlukan tambahan pemain baru pada bursa transfer musim mendatang. Ia percaya bahwa dengan mendatangkan tenaga segar, timnya dapat meningkatkan performa. Pep Guardiola mengeluhkan banyaknya pemain yang cedera setelah masalah yang menimpa timnya tak kunjung selesai. Everton menjadi tim yang baru membuat City gagal meraih kemenangan dalam 13 pertandingan terakhir mereka. Hasil ini membuat City baru memperpanjang laju negatifnya di semua kompetisi setelah hanya menang sekali, mencetak 12 gol dan kemasukan sebanyak 28 gol dalam 13 pertandingan terakhir. Manchester City di bawah pimpinan Pep Guardiola tidak pernah puas dengan pencapaian mereka dan terus berusaha untuk memperkuat tim dengan merekrut pemain-pemain berkualitas dari seluruh dunia. Transfer pemain ini menjadi sangat penting bagi mereka, apalagi dengan beberapa faktor seperti cedera pemain kunci, rivalitas yang ketat dengan klub-klub lain, serta jadwal kompetisi yang padat. Melihat situasi ini, Guardiola dan Manchester City telah menyiapkan beberapa nama besar yang dianggap mampu membawa tim ini kembali ke puncak dan mengamankan trofi lebih banyak lagi. Manchester City akan berusaha mendatangkan pemain-pemain ini, dan berikut adalah penjelasan lengkap tentang target-target transfer mereka. Jamal Musiala. Salah satu posisi yang akan ditangani Man City adalah gelandang serang. Itulah posisi yang dimainkan Kevin De Bruyne selama sebagian besar dekade terakhir. Meski pemain Belgia hebat itu kini berusia 33 tahun dan kontraknya habis pada akhir musim, di tengah minat yang menggiurkan dari sejumlah tim MLS dan keengganan Guardiola untuk menggunakan Kevin De Bruyne pada bulan November dan Desember, KDB tampaknya akan segera berakhir. Dan menurut berita terbaru dari Kak Offside, Man City bisa saja merekrut pengganti De Bruyne dan sekaligus memecahkan rekor transfer Liga Primer. Mereka menyatakan Man City sedang mempertimbangkan untuk mendatangkan pemain andalan Bayern Munchen dan Jerman, Jamal Musiala. Gelandang serang ini mungkin baru berusia 21 tahun. Meskipun ia telah membuktikan dirinya sebagai bintang sejati, baik bagi klub maupun negaranya. Jamal Musiala adalah salah satu pemain muda paling bersinar di dunia saat ini. Dengan kemampuan luar biasa dalam menggiring bola, menciptakan peluang, dan mencetak gol, Musiala sangat ideal untuk filosofi pemain Guardiola yang mengutamakan penguasaan bola dan serangan cepat. Pemain berusia 21 tahun ini bisa bermain sebagai gelandang serang, pemain sayap, atau bahkan gelandang tengah, memberikan fleksibilitas taktik yang sangat dibutuhkan dalam skuad City. Guardiola melihatnya sebagai penerus yang sempurna untuk Kevin De Bruyne yang sudah memasuki usia senja dalam karirnya. Musiala telah mencetak 6 gol untuk Bayern Munchen di Bundesliga, menunjukkan kualitasnya dalam mengubah peluang menjadi gol. Dengan 8 assist, dribble sukses per pertandingan, rata-rata 3,2 dribble sukses, menandakan bahwa ia sangat efektif dalam mengiring bola, melewati pemain lawan, sesuatu yang sangat dihargai oleh Guardiola. Dengan 89% akurasi umpan, Musiala dapat diandalkan untuk mendistribusikan bola dengan baik di lini tengah. Dengan statistik tersebut, Musiala jelas merupakan pemain yang dapat meningkatkan kreativitas dan kedalaman skuad City. Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes adalah gelandang serba bisa yang telah menunjukkan kualitas luar biasa sejak bergabung dengan Newcastle United. Pemain asal Brazil ini memiliki kemampuan luar biasa dalam bertahan, mengendalikan ritme permainan, dan menciptakan peluang. Guimaraes rata-rata melakukan 2,3 intercept per pertandingan, yang menunjukkan kemampuannya untuk membaca permainan dan merebut bola dari kaki lawan. Dengan 2,1 umpan kunci per pertandingan, Guimaraes terbukti sangat efektif dalam menciptakan peluang bagi rekan-rekannya. Dengan akurasi umpan mencapai 88%, Guimaraes selalu mampu mendistribusikan bola dengan baik dalam posisi menyerang maupun bertahan.
Selain bertahan dan mencetak peluang, Guimaraes juga mampu mencetak 3 gol, menunjukkan bahwa ia adalah ancaman di area penalti lawan. Meskipun ia memiliki klausul pelepasan sebesar 100 juta pound sterling di Newcastle, diperkirakan The Magpies akan menerima tawaran dalam kisaran 60 hingga 80 juta pound sterling. The Athletic melaporkan bahwa proses negosiasi untuk Guimaraes tidak akan berjalan mulus bagi Man City. Guimaraes yang telah menjadi pemain kunci dalam skuad asuhan Eddie Howe baru-baru ini menyatakan bahwa Guardiola mengaguminya. Tetapi, ia juga menanggapi spekulasi mengenai kemungkinan transfer ke Etihad dengan hati-hati. Martin Zubimendi. Zubimendi adalah gelandang bertahan yang memiliki keunggulan dalam merebut bola dan distribusi bola yang akurat. Pemain ini dikenal karena kemampuannya untuk menghentikan serangan lawan dan mendistribusikan bola dengan efisien. Zubimendi dipandang sebagai calon pengganti ideal untuk Rodri, yang saat ini menjadi pemain kunci di lini tengah City. Zubimendi rata-rata melakukan 2,7 intercept per pertandingan, membuktikan bahwa ia memiliki posisi yang baik dalam menghalau serangan lawan. Zubimendi berhasil melakukan 3,1 tackle sukses per pertandingan, angka yang cukup signifikan untuk seorang gelandang bertahan. Dengan akurasi umpan mencapai 91%, Zubimendi bisa diandalkan untuk menjaga penguasaan bola dan melarikan bola permainan dengan lancar. Kemampuan bertahan dan distribusi bola yang solid menjadikan Zubimendi pilihan yang tepat untuk memperkuat lini tengah City. Sebelumnya diincar oleh raksasa Premier League Liverpool, The Reds berusaha merekrutnya pada musim panas 2024 kemarin. Liverpool disebut-sebut punya peluang besar untuk bisa merekrut Zubimendi sebab ia diklaim siap pindah ke Anfield. Namun Liverpool akhirnya gigit jari. Pasalnya malah memilih bertahan di Sociedad. Lalu ada kabar Zubimendi menyesal pilihannya bertahan di Sociedad. Ia diklaim ingin The Reds mendekatinya lagi pada Januari 2025 mendatang. Dani Olmo. Dani Olmo menjadi transfer marquee Barcelona pada bursa transfer musim panas 2024 setelah gagal Mario Nico Williams meninggalkan Athletic Bilbao. Namun, Blaugrana terancam tak bisa mendaftarkan gelandang 26 tahun itu pada paruh kedua musim gara-gara krisis finansial yang tak kunjung reda. Olmo memiliki klausul khusus dalam kontraknya yang menyatakan bahwa ia dapat meninggalkan Barcelona secara gratis jika pihak klub gagal mendaftarkannya. Tak peduli berapa lama sisa kontraknya, Barca kini sedang memutar otak untuk menemukan solusi atau melakukan penjualan agar bisa mendaftarkan sang playmaker. Olmo dikabarkan ingin bertahan bersama Armada Hansi Flick, namun tetap jaga-jaga agar tak luntang-lantung, tak bisa bermain tak atau tanpa klub sehingga agennya kemungkinan sudah mengontak beberapa klub. Dilaporkan Daily Mail, agen Olmo Andy Barra berkunjung ke Manchester. Sontak keberadaannya di sana menguatkan rumor dan spekulasi Olmo pindah ke Manchester City. Kendati demikian, Barra mengonfirmasi bahwa ia ke Manchester City untuk berlibur. Gelandang kampion Euro 2024 mengawali babak karirnya bersama Barcelona dengan gemilang. Tetapi, cedera dan kebugaran tubuhnya yang tak pernah membuat Flick lebih memilih memainkan Fermin Lopez. Kendati demikian, Flick dan para petinggi Barca tentu ogah kehilangan Olmo Januari ini, apalagi secara gratis. Olmo sendiri memiliki kontrak jangka pendek sebagai pemain resmi di Liga Spanyol hingga 31 Desember 2024. Gelandang serang asal Spanyol tersebut bisa didaftarkan sebagai pemain Barcelona karena cedera yang menimpa Andreas Christensen. Slot dari Christensen tersebut lantas diisi oleh Olmo lantaran aturan dari Liga Spanyol yang memperbolehkan gaji pemain cedera dialokasikan untuk anggota skuad tim yang baru. Seiring berjalannya waktu, Christensen sudah mulai pulih dari cedera dan situasi itu menimbulkan masalah baru bagi Barcelona, khususnya dalam registrasi Olmo. Klub yang dipimpin oleh Joan Laporta tersebut juga sudah melakukan beberapa langkah guna mengatasi masalah finansial. Mereka mulai bernegosiasi dengan perusahaan dari Qatar untuk menjual paket eksklusif kursi VIP di stadion baru mereka, Spotify Camp Nou. Diharapkan penjualan dari paket eksklusif itu bisa menghasilkan pemasukan minimal 120 juta euro. Di sisi lain, keberadaan Olmo di dalam skuad Barcelona tergolong penting. Meski baru debut di pekan ketiga Liga Spanyol, jebolan Malaysia itu mampu mendulang 5 gol dari 11 penampilan. Guardiola percaya bahwa Olmo bisa memberikan kreativitas dan kedalaman di lini tengah sekaligus memperkuat serangan. Claudio Echeverri. Echeverri adalah salah satu talenta muda terbaik di Argentina. Pemain ini memiliki julukan El Diablito karena kelincahan dan kemampuan mengiring bola yang luar biasa. Echeverri juga sangat produktif dalam mencetak gol dan memberikan assist, yang menjadikannya sebagai salah satu pemain muda yang sangat menarik di bursa transfer. Niat awal City adalah memindahkan pemain berusia 18 tahun itu ke klub afiliasi mereka di Spanyol, Girona. Setelah ia tiba di bulan Januari, namun krisis cedera dan fakta bahwa sang juara terpuruk di posisi ke-7 Liga Primer setelah musim yang menyedihkan sejauh ini telah memaksa Guardiola untuk mengubah arah. City berencana memberinya waktu untuk beradaptasi di Inggris.
Namun, di tanah kelahirannya, para penggemar memperkirakan Xaveri akan mengikuti jejak Messi yang legendaris setelah tertuju pindah ke Citizen. Prospek yang sedang naik daun itu akan merayakan ulang tahunnya yang ke-19 minggu depan dan diperkirakan akan bergabung dengan tim barunya di tahun baru. Florian Wirtz. Wirtz yang baru berusia 21 tahun merupakan salah satu pemain yang paling diminati di dunia sepak bola saat ini. CEO Bayer mengaku bahwa mereka belum meyakinkannya untuk Wirtz menandatangani kontrak baru. Florian Wirtz telah menjadi sorotan berkat performa impresifnya di Bundesliga. Sebagai playmaker, Florian dikenal memiliki visi permainan luar biasa, kemampuan dribble yang ciamik, serta ketenangan dalam mencetak gol. Dengan usia yang baru 21 tahun, Wirtz memiliki potensi untuk menjaga pemain kunci di masa depan. Tidak kira jika City melihatnya sebagai investasi jangka panjang untuk memperkuat lini tengah mereka. Wirtz dianggap cocok dengan filosofi permainan Guardiola yang menekankan penguasaan bola dan fleksibilitas posisi. Selain itu, gaya bermainnya dinilai selaras dengan taktik City yang kerap mengandalkan serangan balik cepat dan operan-operan pendek. Namun, usaha City untuk mendatangkan Wirtz tidak akan mudah. Bayer Leverkusen dipastikan tidak ingin melepas pemain andalan mereka begitu saja, apalagi masih terikat kontrak jangka panjang. Selain itu, persaingan dari klub-klub besar Eropa lainnya seperti Barcelona, Real Madrid, dan Bayern Munchen juga bisa menjadi penghalang. Leverkusen kemungkinan akan memasang harga tinggi untuk Wirtz yang diperkirakan bisa mencapai 100 juta euro atau lebih. Meski begitu, dengan kekuatan finansial yang dimiliki City, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Jika City benar-benar serius mendatangkan Florian Wirtz, ini akan jadi langkah besar dalam upaya mempertahankan dominasi mereka di Liga Domestik dan Eropa. Kombinasi bakat muda seperti Wirtz dengan pelatih jenius seperti Guardiola bisa menjadi formula sempurna untuk kesuksesan jangka panjang. Lionel Messi. Tuttosport melaporkan bahwa Man City berencana meminjam Messi dari Inter Miami daripada merekrutnya secara permanen. Diharapkan Messi bergabung dengan status pinjaman hingga akhir musim 2024-2025. Langkah ini diambil karena prestasi City menurun drastis pada musim 2024-2025. Pemain Argentina berusia 36 tahun itu masih bisa bermain bagus untuk Inter Miami, mencetak 34 gol dan 18 assist dalam 39 pertandingan. Dilaporkan bahwa David Beckham tidak akan menghalangi rencana peminjaman Messi ke Man City. Hal ini membuka peluang bagi Guardiola untuk kembali berkolaborasi dengan mantan anak asuhnya di Barcelona tersebut. Guardiola percaya bahwa Messi akan memberikan dampak yang besar di City jika ia bergabung. Manchester City terus menunjukkan bahwa mereka adalah klub yang selalu berusaha memperkuat diri, baik dengan membeli pemain top maupun mengembangkan talenta muda. Dengan nama-nama besar seperti Musiala, Guimaraes, Zubimendi, Olmo, Xaveri, Wirtz, dan Messi yang sedang menjadi incaran City semakin dekat untuk memperkuat kedalaman skuad mereka dan mempertahankan dominasi mereka di Eropa.